Perkenalkan, nama saya Supianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Nah, di sini kami akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Basri, saya wali kelas 6. Oke, Pak Basri, untuk kegiatan observasi nanti, kira-kira pada hari apa yang Pak Basri akan melakukan? Saya akan melakukan kegiatan observasi pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober ini. Ya, 2024 ya. Iya. Oke, baik. Itu di kelas berapa dan mata pelajaran apa? Saya akan mengajar di kelas 6, mata pelajarannya matematika. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Basri. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada observasi nanti apa? Oke, tujuannya sebelumnya saya jelaskan dulu tentang materi pecahan desimal ya. Jadi tujuannya yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan menjadi desimal serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Oke, itu Itu ya. tujuannya. Jadi tentang pecahan desimal ya. Iya, betul. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran kegiatan ini. Area-areanya ada beberapa poin, saya itu yang pertama keaktifan siswa, kemudian yang kedua metode pembelajaran diskusi, selanjutnya yang ketiga pengelolaan kelas, yang terakhir tercapainya pembelajaran bermakna tentang pecahan menjadi desimal. Oke. Nah, selanjutnya strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Basri? Strateginya yaitu salah satunya RPP berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran, seterusnya alat dan bahan seperti laptop, LCD serta internet. Itu ya, strategi yang dilakukan Pak Basri. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan setelah melakukan kegiatan observasi ini? Ya, tentu saya punya harapan. Harapan saya semoga anak-anak bisa memahami materi apa yang saya ajar tentang pecahan desimal. Oke. Itu harapan Pak Basri agar anak-anak bisa memahami tentang materi pecahan desimal. Oke, Pak Basri, saya rasa kegiatan observasi ini sampai di sini dulu. Mungkin kedepannya semoga kegiatan observasi berikutnya berjalan dengan lancar dan baik, terlaksana dengan baik. Oke, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat? Oke. Yang paling penting itu sehat ya, karena nikmat yang paling besar itu nikmat kesehatan. Banyak orang yang sakit dia tidak bisa hadir di sini. Contoh siapa kawan kita yang tak datang hari ini? Fauzan tak hadir hari ini? Oke, kita doakan semoga Fauzan cepat sembuh ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti mana biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang ingin memimpin doa di depan? Oke. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum itu kita sholawat dulu ya. 1, 2, 3 mulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil musyarraf salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oke, tangan dulu buat kita semuanya. Oke, kita lagi kembali seperti biasa. Semuanya duduk. Oke, sebelum kita mulai, Pak, seperti dahulu mau absenkan daftar hadirnya ya. Pak, absenkan dulu. Pipi, Hadir Pak. Arumi, Hadir Pak. Endang, Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Kevin, Hadir Pak. Rika, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Fauzan. Hadir Pak. Ada ya? Fauzan sakit tadi ya? Hadir Pak. Kita doakan semoga Fauzan cepat sembuh ya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ya, Pak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu kita belajar hari ini tentang pecahan desimal ya. Nah sebelum kita mulai, Pak ingin mengingatkan dulu ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pecahan. Pecahan. Masih ingatkah apa itu pecahan? Masih ingatkah apakah itu pecahan? Akbar, apa itu pecahan Akbar? Berdiri Bar? Apa itu Bar? Iya, terus? Pecahan terdiri dari 2 bilangan dan dibilang yaitu penyebutan bilangan. Nah, hari ini kita belajar tentang pecahan desimal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan menjadi desimal serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini ya, mari sama-sama kita sebagai warga negara Indonesia menjunjung tinggi. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Siapa yang mau memimpin di depan? Saya Pak. Oke, Romi. Ayo semuanya berdiri, anak Pak. Indonesia
tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, berilah Indonesia yang, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, berilah Indonesia yang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kembali lagi, Arumi. Semuanya duduk kembali seperti biasa lagi ya. Oke anak-anak. Nah, hari ini Pak akan menjelaskan tentang desimal. Ya. Siapa yang mau baca di depan? Saya Pak. Arumi? Oke, maju lagi Arumi lagi. Dengarkan semuanya. Desimal. Desimal adalah suatu pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Penulisan suatu bilangan desimal selalu menggunakan tanda koma. Contoh bilangan desimal 0,1 dibaca 0,1, 0,01 dibaca 0,01. Di atas setelah disebutkan bahwa bilangan desimal termasuk dalam jenis bilangan pecahan, tetapi penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Penjelasan adalah sebagai berikut. 0,1 merupakan bentuk desimal dari pecahan 1/10. 0,01 merupakan bentuk desimal dari pecahan 1/100. 0,001 merupakan bentuk desimal dari pecahan 1/1000. Oke. Dari si Arumi baca tadi tentang desimal, ya anak-anak Pak. Desimal adalah suatu pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 0 dari bilangan 10. Penulisan suatu bilangan desimal selalu menggunakan tanda koma. Jadi kalau desimal itu biasanya belakangnya itu menggunakan tanda koma. Contoh lagi sebelahnya ya. Bentar. Nah, dari gambar ini, oke Arumi silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat Arumi. Oke, seperti biasa aku kasih ye dulu ya. Hitungan 1, 2, 3, 4 ya. Mulai, oke, paham? 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 1, 2, 3, 4. Yes. Yes. Ulang sekali lagi ya. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 1, 2, 3. Yes. Oke. Nah, dari pecahan bilangan desimal tadi ya, jika dia di belakang koma satu angka ya disebut dengan per 10. Kemudian dia di belakang angka, dua belakang angka di belakang koma itu per 100. Nih per 10, 1/10. Kemudian kalau dia di belakang angka koma 1/100. Kalau dia di belakang 3 angka belakang koma ya per 1000. Nih contohnya, oke? Paham ya? Jadi kalau dia di depan tetap dia satuan, puluhan, sama ratusan. Oke, dari gambar tentang pecahan desimal ya anak-anak Pak, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa itu? Desimal itu apa? Nah, desimal tadi sudah dibaca sama teman kita tadi ya. Bilangan ya di sini. Nah, desimal adalah suatu pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10 ya. Jika dia di belakang koma. Dia di belakang koma. Kalau dia di belakang koma, kalau satu dia di belakang koma itu disebut dengan per 10. Kalau dia dua di belakang koma dengan disebut per 100. Kalau tiga dia di belakang koma disebut dengan per 1000. Nih seperti ini tadi. Contoh, nih ya. 0,124. Nah, Pak mau tanya dulu ya. Kelompok si Akbar. Ini satu ini menunjukkan apa Akbar? Iya, mantap. Per
10. Tepuk tangan dulu buat Akbar. Kemudian 2 ini. Kelompok Arumi. Per 100. Iya, per 100. Tepuk tangan dulu buat kelompok Arumi. Kelompok Pipi. 4 ini menandakan apa, Bi? Per 1000. Mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok Pipi. Nah, jadi desimal ini tahu kan? Dia di belakang koma satu angka disebut dengan per 10. Kemudian dia disebut di belakang koma dengan disebut per 100. Seterusnya, ya. Jadi kalau dia di belakang koma itu disebut dengan per. Paham? Oke. Nah, sekarang ya kita sudah terdiri dari 3 kelompok, ya. Ada kelompok Pipi terdiri dari 3 orang, kemudian ada kelompok si Akbar terdiri dari 3 orang, kemudian kelompok si Arumi terdiri dari 4 orang. Nah, masing-masing kelompok ini ya akan Pak bentukkan nanti dan akan Pak kasihkan tugas kelompoknya. Ya, sebelum Pak kasih tugas kelompoknya, anak-anak, kita sebentar menonton video tentang pecahan desimal. Ya, tolong perhatikan dan tengok betul-betul, ya. Kira-kira dari video tadi yang ingin Pak tampilkan, ya, kira-kira apa yang terlintas dan terdapat di dalam pikiran kita. Nanti akan Pak bertanya sama kalian, ya. Tradisi ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000. Nah, tapi di sini penulisannya itu menggunakan tanda koma, adik-adik. Bagaimana ya maksudnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar cara membaca pecahan desimal. Ini adalah pecahan desimal adik-adik. Ini dibaca yaitu pecahan 0,3 atau 3/10. Jadi di belakang koma jika ada satu angka itu bacanya per 10 ya, karena di depan koma ini adalah angka satuan seharusnya. Nah, di belakang koma ini adalah per 10. Kalau seperti ini dibaca 0,24 atau 24/100. Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma itu adalah per 100. Contoh berikutnya, nah ini dibaca bagaimana? Dibacanya adalah 0,142 atau 142/1000 karena di belakang angka di belakang tanda koma itu ada 3 angka, adik ya, angka 1, 4, 2. Jadi di sini per 1000. Sekarang adik-adik kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya dalam pecahan biasa adalah 10. Contohnya 0,5, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5 ya. 5 itu diambil dari angka 5 ini per 10 karena di belakang komanya hanya ada satu angka yaitu angka 5. Contoh yang kedua, jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contohnya
0,32. Maka bentuk pecahan biasanya adalah untuk pembilangnya kita tuliskan 32. Ya, ini ya 32 per penyebutnya ini 100 karena di belakang koma ada dua angka yaitu angka 3 dan angka 2. Maka penyebutnya adalah 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contohnya 0,273. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 273 per 1000. Kita lihat nih contoh lainnya adik-adik. Ya, sama. Misalnya terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Ya, 0,1 ya bentuk pecahan biasanya 1 per 10. Nah, sekarang kalau di belakang komanya penyebutnya di belakang komanya ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Contohnya di sini 0,04. Ya. Lalu bagaimana pembilangnya berapa Kak? Apakah pembilangnya 04? Tidak adik-adik, cukup kalian tuliskan angka 4 per 100 seperti itu. Nah, sekarang kalau di belakang komanya ada 3 angka ya, berarti per 1000. Contohnya 0,013 ya. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 13 per 1000, bukan 013 per 1000, tetapi hanya cukup kita tuliskan 13 per 1000. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, nanti kalian bisa juga menyederhanakan setelah diubah menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik yang hebat, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi per 10 ya, per 100 dan 1000 ya. Kalian harus bisa mengubah pecahan biasa itu menjadi penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, di sini yuk kita pelajari satu persatu. Kak Citra punya contoh di sini ada pecahan 3 per 5. Nah, untuk menjadi pecahan desimal kan kita harus mengubahnya menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100 atau 1000. Nah, 5 ini Kak Citra lihat dari penyebutnya, yaitu penyebutnya 5. Paling dekat itu diubah ke penyebut 10 ya. Nah, dia penyebutnya ini 10, maka kita harus kalikan 3 per 5 ini dengan bilangan atau angka yang sama. Di sini Kak Citra tuliskan ya, 3 per 5 dikalikan berapa supaya jadi penyebutnya 10. 5 dikalikan berapa supaya penyebutnya 10. Nah, ada catatan untuk adik-adik ini. Catatannya apa? Nah, untuk mendapatkan penyebut 10, maka ada perkalian yang harus kalian tahu. Ada perkalian 1 kali 10 itu 10. 2 dikali 5 itu 10. Atau kebalikannya, 5 dikali 2 adalah 10. Nah, di sini penyebutnya 5. Supaya bisa menjadi 10 dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Paham sampai di sini? Nah, baru kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Jadi ketemu jawabnya di sini 6 per 10. Tapi ini masih bentuk pecahan biasa. Kalian harus ubah ke dalam bentuk desimal. Kalau per 10 itu berarti di belakang koma ada 1 angka. Nah, kalian cukup tuliskan 0, pembilangnya. Pembilangnya adalah 6. Jadi 0,6. Jadi 3 per 5 pecahan desimalnya adalah 0,6. Seperti itu adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kak Citra punya pecahan di sini 4 per 20. Nah, untuk menjadikan desimal tadi kan penyebutnya harus 10, 100 dan 1000. Kalau 20 itu dekat ke 10 atau dekat ke 100?
Nah, tidak boleh kurang dari angka ini penyebutnya adik-adik. Kalau ke 10 tidak bisa. Nah, kita ubah ke penyebut 100. Nah, kita kalikan ya adik-adik ya. 4/20 dikali berapa supaya penyebutnya ini 100. Nah, tadi kalau perkalian untuk mendapatkan penyebut 10 sudah. Sekarang catatannya untuk mendapatkan penyebut 100 itu ada berapa perkaliannya? Ada beberapa perkalian. Yang pertama 1 kali 100, lalu 2 kali 50, lalu ada 4 kali 25, lalu ada 5 dikali 20, dan 10 dikali 10. Ini jawabnya 100. Atau kebalikannya, 100 dikali 1, 50 dikali 2, 25 dikali 4, 20 dikali 5, 10 dikali 10. Ini kalau ini sama ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat penyebutnya di sini adalah 20. Nah, 20 ini dikalikan berapa supaya dapat 100? Ternyata 20 itu dikalikan 5. Berarti kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilannya juga dikali 5. Nah, kita kalikan adik-adik. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 5, 100. Ketemu pecahan biasanya yang per 100 adalah 20 per 100. Baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau per 100 tadi, di belakang koma harus ada 2 angka. Maka pecahan desimalnya itu adalah 0,20, yaitu pembilangnya ini. Jadi kan ada 2 angka di belakang koma. Jadinya per 100. Seperti itu ya adik-adik ya. Contoh berikutnya adik-adik. Di sini Kak Cita punya pecahan 150 per 200. Nah, kita ubah dalam bentuk pecahan desimal itu dengan penyebut 10, 100 atau 1000 adik-adik. Ya, kalau di sini penyebutnya 200 ya kita ubah ke dalam penyebut 1000. Nah, 150 per 200 kita ubah ke dalam penyebut 1000. Nah, 200-nya dikali berapa supaya mendapatkan 1000? Adik-adik perlu tahu nih, ada perkalian lagi untuk mendapatkan penyebut 1000 ya. Perkaliannya berapa? Nah, perkaliannya ada 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 dikali 200, 8 dikali 125, atau di sini 10 dikali 100. Dan sebaliknya ya adik-adik ya, 500 dikali 2, 250 dikali 4, 200 kali 5, 125 dikali 8, 100 dikali 10. Nah, di sini penyebutnya 200. Supaya mendapatkan penyebut 1000, maka dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, 150 dikali 5 dikali berapa? Ya, 750 ya, 750 per 1000. Nah, di sini ketemu 750 per 1000. Pecahan desimal dengan penyebut 1000, maka di belakang komanya ada 3 angka. Otomatis di sini kita ubah ke dalam bentuk desimalnya adalah 0,750. Seperti itu adik-adik. Yuk contoh lainnya lagi. Ada 8 per 125. Nah, per 125 ini kita ubah menjadi per 1000. Nah, di sini kita kalikan 125 dikali berapa ya supaya mendapatkan 1000. Nah, ingat tadi catatan tadi ya. Dari sini dikalikan berapa 125-nya? Oh, dikalikan 8. Maka penyebutnya dikalikan 8, pembilangnya juga dikalikan 8. Jawabnya 8 dikali 8 adalah 64. 125 dikali 8 adalah 1000. Berarti ketemu 64 per 1000. Nah, sekarang kita ubah ke dalam desimal. Pecahan desimal dengan penyebut 1000 itu di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, di sini pembilangnya cuma 2 angka. Bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya seperti ini adik-adik. Kita tulis 0, karena ini 64 ya, 0, 6, 4.
seperti ini adik-adik menulisnya. Jadi di belakang koma tetap ada 3 angka. Jadi 64 lalu depannya diberi 0,0 seperti itu adik-adik ya. Kalian bisa pahami ini kan? Nah, adik-adik di sini Kak Cinta punya latihan soal untuk adik-adik semua. Oke. Dari video yang kita nonton ini, ya, mau bertanya ini. Kira-kira apa yang dapat kamu tangkap dari video yang kita tonton tadi? Ya, kelompok alumni. Tentang pecahan apa tadi? Pecahan desimal. Nah, kita cara mengubahkan pecahan biasa ke pecahan desimal tadi. Ya, dia sudah menjelaskan tentang pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh dari gambar ini, ya. Nah, dari gambar ini di atas di depan, ya, 1/100, kemudian 8/100, kemudian 50/100. Nah, 1/100 sama juga dengan 0,01. Kenapa? Karena jika dia di belakang koma 1 itu per 10. Kalau dia 2 belakang koma disebut per 100. Kalau dia di belakang 3 angka belakang koma per 1000. Ya. Contohnya 50/100. Jadikan pecahan desimal berapa kira-kira ini? Ada yang tahu? Kelompok Bibi apa? Kelompok Ambar? 0,50. Betul salah? Betul apa salah? 50/100 sama dengan 0,50. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Betul? Oke, tepuk tangan dulu buat Akbar. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau maju? 65/100. Jadikan pecahan desimal. Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Oke, maju. Betul apa salah? Betul apa salah? Oke, tepuk tangan dulu Pak Dimas. Nah, oke Dimas, dulu lagi ya. Dari video yang kita ambil tadi, kita nonton tadi, yaitu tentang pecahan desimal, berubah pecahan ke desimal, berubah desimal ke pecahan dan sebaliknya ya. Oke, jadi Pak ada namanya permainan kartu. Nah, kartu ini ya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini bentuk kartunya ya. Di sini Pak Aca ya, ada gambar yang menunjukkan gambar 1/2, cocokkan dengan gambar di sampingnya. Jadi dia ada kawannya ini ya. Nah, ini 3/4, cari gambarnya. 3/4 gambarnya yang mana yang pas ya? Paham? Paham? Oke. Pak akan panggil kelompok alumni. Kelompok alumni yang di depan. Kelompok alumni. Ya, ini alumni, maju. Ya. Susunkan ya, sesuai dengan gambarnya. Ya, taruh di dalam pemejanya, nanti kita cek masing-masing ya. Kemudian kelompok si siapa? Pipi ya. Berapa itu? 2, 4, 6, 7, 8 ya. Oke. Ada berapa itu kartunya? Nih, ada 8 ya? 9 ya? 2, 4, 6, 8. Kelompok ini ada berapa kartu itu? 2, 4, 6, 7. Oke, kelompok si apa? Ya, 1, 2, 3, 4.
Kamu cocokkan gambar kamu susun di depan, di atas meja kamu. Nanti kita koreksi sama-sama, betul apa salah? Berapa? Ya, satu aja ya. Ya. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, sekarang kelompok pipi ya. Kamu berdiri bertiga, ya. Kamu koreksi punya kelompok si Arumi. Sini semuanya. Betul apa salah? Pertama, gambarnya ini 24, betul apa salah? Betul. Kemudian ini gambarnya, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Kemudian dari gambar ini, betul apa salah? Kenapa 2/4? Karena di sini ada 4 Pak. Ada 4 bagian, kemudian 2. Iya, betul sekali. Kemudian nomor 4 terakhir, 1/4. Kenapa 1/4? 4 bagian, kemudian dibagi 1. Jadi 1/4. Betul apa salah? Semuanya? Oke, tepuk tangan dulu kelompok kami. Oke, kelompok kami berdiri. Kelompok kami berdiri. Sekarang koreksi punya kelompok si pipi. Ya. Nomor 1/4, betul apa salah? Yakin? Kemudian selanjutnya nomor 2, betul apa salah? 1/2. Dari gambarnya itu 1/2 betul? Oke, nomor 3, 2/4. Dari mana 2/4-nya itu? Iya, keseluruhannya ada 4 bagian. Kemudian dibagi 2 warnanya. Jadi 2/4. Nah, ini 4/4 dari mana? 4/4. Salah itu ya. Ini gambarnya sorry, maaf. Iya, 4/4 dari 4 bagian yang dibagi. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kelompok ini kamu 2 kelompok coba koreksi ya, bukan ya. Yang pertama kartunya ini berapa? 3. Betul apa salah? 3/4. Betul apa salah? 3/4 kata si kelompok alumni. 3/4 betul apa salah ini? Sama? Yakin? Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian satu lagi. Nah, dari gambar ini berapa? 2/2. Kenapa? Karena dari 2 bagian kan bagi 2 Pak. 2 bagi bagian yang diwarnai 2 bagi bagian. Oke. Tentang kartu ini semuanya paham tentang kartu ini? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke anak-anak Pak. Nah, sekarang kita ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya dari gambar tentang pecahan biasa menjadi gambar desimal. Nah, jadi kamu warnakan di dalam gambaran bulat ini. Kira-kira dari pecahan 5/10 nomor 1 ini itu sama dengan 0,5. Seperti Pak kasih contoh tadi. Kalau dia 1 di belakang koma itu per 10. Kalau dia 2 di belakang koma per 100. Paham? Oke, kalau paham sekarang kita bagikan ya ini selanjutnya ya.
saja sama-sama. Ya. Dikasih warnakan ya, warna kira-kira yang paling betul menurut kamu, kamu warnakan. Buat nama-nama kelompoknya dulu nak, nama kelompoknya, nama orang-orang kelompoknya itu buat dulu. Udah buat namanya dulu ya. Perhatikan betul-betul ya. Sudah siap? Sudah siap nak? Kelompok kami sudah siap? Oke. Lanjut lagi. Kelompok sudah? Sudah? Kelompok pipi sudah? Oke. Sudah ya. Nah. Kalau sudah semua, ya. Sekarang kamu taruh di atas meja, ya. Tolong sebutkan nomor 1 soalnya, yang belum dijawab ya. Sama-sama kita dulu depan. Nomor 1 berapa? 6/100. 6/100 sama dengan berapa? 0,6. 0,6
kelompok siapa yang mau maju? Bapak. Siapa ayo? Kelompok siapa? Oke, kelompok Bar, maju Bar. Bawa kertasnya Bar, tengok betul tak jawabannya. Berdiri dulu di sini. Ya. Tengok Pak, di sini semuanya. Ini nomor 1. 6/100 ya. Kata kelompok siapa? Jawabnya 0,06. Betul atau salah? Betul. Yakin betul? Yakin. Tepuk tangan dulu Pak Akbar. Oke, dulu Pak. Oke, nomor 1 ini Pak jelaskan dulu ya. Kenapa 0,06? Jadi 6/100 sama dengan 0,06. Kenapa dia 0,06? Karena dua di belakang kok. Oke, mantap. Oke, kita yel dulu. 1, Yes. 2, Oke. 3, Sama. 4, Konsentrasi. 1, 2, 3. Yes. oke, nomor 2. 65/100. 65/100. Berapa aja tuh Bibi? 0,5. 0,65. Duanya 65. 65 aja. Tiganya 6,5. 6,5. Oke. Nomor 2 kelompok siapa yang mau mengerjakan? Tadi kelompok siapa tadi? Kelompok Akbar kan? Sekarang gantian kelompok Bibi. Ya, maju Bibi. Siapa kelompok kira-kira yang mau maju Bibi? Bibi? Iya. Oke, ini dulu situ Bibi. Ini Pak sebelumnya. Nomor 2 dari kelompok hasil kelompok Bibi jawabannya 0,65. Ya, betul apa salah ini nak? Betul apa salah ini? Yakin? Kenapa 0,65 jawabannya? Karena iya, tadi belakang koma itu namanya berseratus. Tepuk tangan dulu buat kelompok Bibi. Oke, nomor 3 Bibi dulu lagi ya. Nomor 3. Tolong sebutkan kelompok ini. 0,8. Per berapa dia? 8/100. 8/100 dengan 0,8. 0,8. 0,8. Nah, tadi kelompok siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum? Oke, kelompok Arumi kira-kira siapa orangnya yang mau maju ke depan? Arumi? Oke, maju Arumi. Dari 8/100 ya. Betul apa salah ini? Betul. Yakin? Yakin. Oke, tepuk tangan dulu buat Arumi. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4. Coba sebutkan. Tiga-nya. 4/10. Berapa? 40. 4/10 sama dengan 40. 40. 0,4. 0,4. 0,4. 0,04. Itu betul? Betul. Oke. Sekarang tiga kelompok kan sudah maju. Nah, ketua kelompok tadi sudah maju. Sekarang anggota kelompoknya. Kira-kira siapa? Oke, Rizky. Maju nak. Betul atau salah ini? Betul. Dari 4/10 ya, bilangin semuanya 0,4. 4. Betul atau salah ini nak? Betul. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Nomor berapa lagi? 5. Nomor 5. Nah, sekarang nomor 5 itu berapa? 35/10. 35/10 10.
3,5 ya, maaf salah Pak. 3,5 kemudian 0,35 35. Oke, kelompok siapa lagi yang belum maju? Kelompok maju semua ya tadi ya. Kemudian anggotanya aja yang belum ya. Oke, kelompok Dimas. Dimas. Kelompok si Dimas ya. Oke, yang sini dulu. 3,5/10. Kelompok Dimas jawab 3,5. Betul apa salah? Betul. 35/10 ya. Jawabannya 3,5. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. 35/10 sama dengan 3,5. Betul apa salah, Ina? Betul. Betul, yakin? Yakin. Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas. Dari soal dan jawaban yang kalian jawab, Pak rasa kalian sudah paham semuanya tentang penjelasan pecahan desimal, ya. Pecahan menjadi pecahan desimal. Nah, tadi itu tugas kelompok. Nah, sekarang kita coba tugas individu, masing-masing mengerjakan tugas individu, ya. Jadikan ke dalam pecahan desimal. Oke, paham? Nih, kasih tugasnya ya. Oke, sekarang silakan kerjakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Dia 1 di belakang koma per 10. Dia 2 di belakang koma per 100. Kalau dia 3 di belakang koma per 100 per 1000. Itu terus ya. Ada yang udah siap belum? Nomor 2/4. Nah, 2/4 dijadikan pecahan desimal. Nomor 4. 2/4 ya. Bisa itu, Mak.
satu angka di belakang koma jadi 8 itu lipat. Terus 10 kan? Jadi 0, ini kan bisa di belakang koma, ya kan? Jadi 0,2. Satu belakang koma per 10, ya kan? Enggak. Tadi kita bilang satu di belakang koma dia per 10. Kalau 2 di belakang koma per 100. Ada yang siap? Jadi kamu bukakan ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi pecahan biasa bukakan di dalam bentuk pecahan desimal. Sudah ada yang siap? Nomor 4 sini kamu tunjuk. Ini kan satu angka ya. 10 kan? 10,2. Itu tidak nanti biasa menggunakan desimal. Seperti cara yang kedua, kalau ini kita suruh makan dulu 1,5 berapa sampai ke situ. Jadi karena membagikan 2/4 ya, 4 ini per 10 kan, jadi berapa? Iya, tidak, ini tidak nanti caranya. Ini sampai di situ. Akbar sudah, Pak? Kalau Akbar sudah?
Sudah belum? Semuanya? Terakhir? Ya, guys ya. Siapa Pak? Sudah siap juga? Oke. Akbar maju dulu sini Pak Prinsipan. Dulu ya, Pak Prinsipan dulu ya. Siap dulu. Oke. Akbar. Oke, siapa lagi yang siap? Sini. Siapa lagi? Oke, antara yang udah siap, antara dulu semuanya coba. Ada lagi? Ada lagi? Yang sudah siap? Yang sudah? Mereka sudah? Sudah? Oke. Oke. Nomor 1. Siapa yang mau mengerjakan itu, Pak? Ini. 4/20.
sekali lagi. Betul apa salah? Betul. Salah. Betul apa salah? Salah, Pak. Sah? Salah. Salah. Dia suruh rubahkan di dalam bentuk tadi sih. Simal. Tahu caranya? Tadi sudah kita nonton videonya. Siapa kira-kira nomor satu lagi? Mohon jawab. Ganti Indonesia ini. Siapa? Ada kelompok Akbar? Kelompok Akbar? Tunggu di depan. Betul apa salah ini? 4/20 sama dengan 0,4. Hah? Betul apa salah? Sekali lagi pertanyaan. Betul apa salah? 4/20 sama dengan 0,4. Jadi dari pecahan biasa ini kita akan dalam pecahan desimal. Oke, Pak cari Pak ajarkan caranya ya. 4/20 sama dengan dua angka di belakang koma yang berdekatan dengan 100. Betul? Betul apa salah? Sekarang 4/20 ya sama dengan 4/20 dikali berapa kira-kira 20 ini dikali dengan 100? Jadi bentuknya 5 bilang menjadi 5. Betul apa salah? Kemudian 20 dikali 5 sama dengan 100. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 20/100. Penyebab atau pembilangnya oleh salah apa ini? Jadi yang mana yang dinaikkan ke atas? 20. Jadi berapa? Di pecahan desimal? 0,20. Betul apa salah? Nomor 1 betul apa salah? 0,20. Hah? Tadi aku mencarinya nomor 1 kayak gini ya? Kayak gini? Oke, nanti kita perbaiki lagi ya. Oke, nomor 2 1/5. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Lihat yang kelompok pipi, siapa? Ayo, Akbar, maju Bar, kelompok Bar. Satu betul apa salah? Kita jadikan dalam bentuk desimal. Caranya seperti tadi yang di sebelah. Ya. Coba cari seperti cara tadi sebelah. Dua per 10. Tapi itu ya pada Akbar tadi udah betul. Maksudnya ya ini nah. Jadi per 10. Kenapa per 10? Dia satu di belakang angka kok. Nah, ini 10. Jadi sekarang dia udah bilang sudah sama-sama bilang ya. Sekarang dia naik dengan 2 ke atas sama dengan 0,2. Kenapa 0,2? Karena dia per 10. Per 10 kan apa? Karena dia 2/10. Oke, tepuk tangan dulu buat Akbar. Oke, Akbar dulu lagi kembali. Sekarang kelompok si pipi belum maju ya. Kita Pak suruh nomor 4. 2/4 sama dengan. Ayo.
Kelompok siapa anggotanya yang maju ke depan? 24. Jangan 24 salah. 3/25 ya. Berapa itu nomor 4? 4/5. Ya. 4/5. Oke. Coba. Ayo. 4/5 kita belajar desimal. Ini apa nih? Puluh satu. Oke, dari 4/5 ya. Jawaban dari hasil PP 0,8 dan desimalnya. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, tepuk dulu tangan dulu. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita tentang pecahan desimal sampai di sini kira-kira sudah paham apa belum semuanya? Sudah. Sekali lagi Pak bilang, sudah paham apa belum semuanya? Sudah. Oke, 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 1, 2, 3. Yes. Oke. Kira-kira ada tak yang mau bertanya tentang materi pembelajaran kita tadi? Ya? Ada? Ya. Berarti sudah paham semua? Ya. Yakin sudah paham semua? Yakin. Oke, kesimpulannya pada hari ini ya tentang pembelajaran pecahan desimal ya. Pak senang sekali karena semuanya sudah paham ya. Jadi tentang pecahan desimal hari ini sangat memuaskan pembelajarannya hari ini. Kenapa? Semuanya materi sudah sangat baik dan sudah paham tentang pecahan desimal ya. Semoga tentang pembelajaran kita materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran rasio ya. Nah, jadi sebelum kita mulai besok minggu depan, harap kamu pelajari lagi tentang pembelajaran rasio. Kenapa? Karena minggu depan kita akan mempelajari tentang pembelajaran rasio ya. Ya, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini dan pembelajaran matematika pecahan desimal ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dari Sabang sampai Merauke ya. Siapa mungkin lagu depan? Oke, Armi silakan duduk ke sana. Oke, semuanya angkat diri. Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, selalu menyapa
1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 1, 2, 3. Yes. Oke, baru dulu kembali lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa, ya. Siapa yang mau di depan? Doa. Oke. Oke, semoga pembelajaran hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga besok dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan. Kita tutup dengan pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 1, 2, 3. Yes. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali percakapan pasca okupasi bersama saya Sugianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun di SD Negeri 011 Moro, Kabupaten Karimun. Nah, saya di sini ditemani oleh Bapak Basri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Rifai sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, gimana kabarnya Pak Rifai hari ini? Alhamdulillah. Pak Basri, alhamdulillah sehat semuanya. Nah, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Basri terkait dengan jalannya proses pasca observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan, nah, bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya merasa tegang karena belum terbiasa, tetapi alhamdulillah merasa senang dan lega kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik. Oke. Jadi Bapak sudah merasa tenang ya, Ya. dan
sudah melakukan kegiatan observasinya. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah dan tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa mampu mengubah pecahan menjadi desimal, sedangkan keterampilannya siswa membandingkan dan menurutkan bilangan desimal. Oke, jadi ada dua pengembangan ya yang Bapak lakukan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak, apakah area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi itu dilakukan di dalam kelas? Sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan. Oke, jadi ada kekurangannya dalam melakukan pengembangan tersebut. Nah, menurut Bapak, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang terjadi, masih ada beberapa siswa yang ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi ada siswa yang tidak terlibat, yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa mereka itu tidak aktif dan tidak terlibat dalam diskusi kelompok? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok tidak berdasarkan minat anak atau gaya belajar anak. Seharusnya dalam pembagian kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar anak, yaitu visual, kemudian auditori dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Oke, jadi Bapak melakukan pembagian soalnya, pembagian kelompok yaitu sesuai dengan gaya belajar anak, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, jadi itu adalah rencana kedepannya yang Bapak akan lakukan. Nah, Bapak akan menyesuaikan kenyamanan mereka ya dengan menggunakan gaya belajar tadi. Kemudian mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini akan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Oke, saya tunggu cerita Bapak nantinya apakah bisa terrealisasi atau tidak ya. Oke Pak, kira-kira nih kapan akan Bapak melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan secepatnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini secepatnya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rifani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait berjalannya percakapan pasca observasi atau mungkin observasi di kelas. Silakan Bapak. Terima kasih yang calon guru Pak. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bapak yang observasi ini dan Pak Iwan selaku CBT, intinya bagaimana caranya kita memberikan suatu pembelajaran itu yang bisa menyenangkan peserta kita di kelas. Jadi artinya modernisasi itu memang wajib kita laksanakan, mengingat berantamnya keadaan siswa kita di dalam kelas. Kalau terkait kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, intinya apa yang ingin dicapai, apa yang dikembangkan, walaupun masih terdapat kekurangan itu menjadi suatu batu loncatan untuk kita berubah ke depannya. Jadi bagi saya apapun kekurangan yang kita alami hari ini jadikan untuk pandangan kita ke depan. Jadi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa berkembang untuk kita ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan Pak ya. Intinya sekali lagi berbuatlah semaksimal mungkin, apapun itu, sekecil apapun itu, untuk memajukan pendidikan yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rifai atas umpan baliknya yang dan tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi kita ini. Oke, akhirnya
Rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rifai, Pak Basri yang sudah bekerjasama dengan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.